Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 yang beranggotakan Cynthia Nidi Arum, Hoyriyah Nur Fadila, Khurina Sabakasada, dan Dewi Indah Pertiwi akan menjelaskan mengenai sistem saraf dan alat indera pada manusia. Sistem saraf adalah sistem koordinasi berupa pengantaran impuls saraf ke susunan saraf pusat, proses impuls saraf, dan pemberian tanggapan rangsangan. Sistem saraf terbagi secara anatomi yang terdiri dari saraf pusat dan saraf tepi, dan secara fisiologi yaitu saraf otonom dan saraf somatik. Yang pertama ada sistem saraf pusat. Susunan saraf pusat yaitu otak dan medula spinalis yang merupakan pusat integrasi dan kontrol seluruh aktivitas tubuh. Nah, berikut bagian-bagian otak. Yang kedua ada medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang terletak memanjang di dalam rongga tulang belakang, mulai dari ruas-ruas tulang leher sampai ruas-ruas tulang pinggang yang kedua. Yang selanjutnya ada sistem saraf tepi. Susunan saraf tepi yaitu saraf kranial dan saraf spinalis yang merupakan garis komunikasi antara SST dan tubuh. Berdasarkan fungsinya, SST terbagi menjadi dua bagian, yaitu saraf kranial dan saraf spinal. Berikut gambar distribusi saraf kranial. Berikut gambar saraf spinalis. Selanjutnya adalah sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom adalah sistem saraf yang mewakili sistem saraf pada motorik otot polos, otot jantung, dan juga pada sel-sel kelenjar. Sistem ini juga kita kenal dengan sistem saraf tak sadar. Ia melakukan perintah atau bekerja dengan tanpa kita sadari. Ia juga bergerak dengan cara otomatis yang tak kita kehendaki melalui saraf pusat terlebih dahulu. Dengan kata lain, sistem saraf otonom bekerja tanpa mendapat perintah kita terlebih dahulu. Contoh dari sistem saraf ini adalah perubahan pada pupil mata, denyut jantung, mengeluarkan keringat, gerakan pencernaan, dan masih banyak lagi. Sistem saraf ini terdiri atas 12 pasang saraf otak. Mereka adalah kranial serta terdiri atas 31 saraf spinal atau sumsum tulang belakang. Jenis-jenis serta fungsi saraf otonom. Yang pertama ada sistem saraf simpatik. Salah satu sistem saraf otonom ini terdapat pada depan tulang rusuk bagian belakang yang ada pada pangkal sumsum tulang belakang. Fungsi sistem saraf otonom simpatik antara lain mampu memperbesar bagian pupil mata, memperbesar brokus, menghambat ereksi, menghambat sekresi dari empedu, dan mempercepat detak jantung. Yang kedua ada sistem saraf parasimpatik. Sistem saraf parasimpatik merupakan sistem saraf yang mempunyai pangkal pada sumsum tulang belakang lanjutan atau medula oblongata. Fungsi dari sistem saraf parasimpatik diantaranya adalah mengecilkan ukuran pupil mata, merangsang ereksi, dan memperkecil bronkus sebagai sistem yang meningkatkan tekanan darah, menghambat sekresi dari adrenalin, dan menghambat detak jantung. Mekanisme penghantar impuls. Impuls dapat dihantarkan melalui beberapa cara, di antaranya melalui sel saraf dan sinapsis.
Yang pertama, penghantaran impuls melalui sel saraf. Penghantaran impuls baik yang berupa rangsangan ataupun tanggapan melalui serabut saraf dapat terjadi karena adanya perbedaan potensial listrik antara bagian luar dan bagian dalam sel. Pada waktu sel saraf beristirahat, kutub positif terdapat di bagian luar dan kutub negatif terdapat di bagian dalam sel saraf. Diperkirakan bahwa rangsangan pada indera menyebabkan terjadinya pembalikan perbedaan potensial listrik sesaat. Perubahan potensial ini terjadi berurutan sepanjang serabut saraf. Bila impuls telah lewat, maka untuk sementara serabut saraf tidak dapat dilalui oleh impuls, karena terjadi perubahan potensial kembali seperti semula. Energi yang digunakan berasal dari hasil pemapasan sel yang dilakukan oleh mitokondria dalam sel saraf. Stimulasi yang kurang kuat atau di bawah ambang tidak akan menghasilkan impuls yang dapat merubah potensial listrik. Tetapi bila kekuatannya di atas ambang, maka impuls akan dihantarkan sampai ke tujuan akson. Stimulasi yang kuat dapat menimbulkan jumlah impuls yang lebih besar pada periode waktu tertentu daripada impuls yang lemah. 2. Penghantaran impuls melalui sinapsis. Titik temu antara terminal akson salah satu neuron dengan neuron lain dinamakan sinapsis. Setiap terminal akson membengkak membentuk tonjolan sinapsis. Di dalam sitoplasma, tonjolan sinapsis terdapat struktur kumpulan membran kecil berisi neurotransmitter yang disebut vesikula sinapsis. Neuron yang berakhir pada tonjolan sinapsis disebut neuron prasinapsis. Membran ujung dendrit dari sel berikutnya yang membentuk sinapsis disebut postsinapsis. Bila impuls sampai pada ujung neuron, maka vesikula bergerak dan melebur dengan membran prasinapsis. Kemudian vesikula akan melepas neurotransmitter berupa asetilkolin. Neurotransmitter adalah suatu zat kimia yang dapat menyeberangkan impuls dari neuron prasinapsis ke postsinapsis. Neurotransmitter ada bermacam-macam misalnya. Asetilkolin yang terdapat di seluruh tubuh, noradrenalin yang terdapat di sistem saraf simpatik, dan dopamin serta serotonin yang terdapat di otak. Asetilkolin kemudian berdifusi melewati celah sinapsis dan menempel pada reseptor yang terdapat pada membran postsinapsis. Penempelan asetilkolin pada reseptor menimbulkan impuls pada sel saraf berikutnya. Bila asetilkolin sudah melaksanakan tugasnya, maka akan diuraikan oleh enzim asetilkolinesterase yang dihasilkan oleh membran postsinapsis. Bagaimanakah penghantaran impuls dari saraf motor ke otot? Antara saraf motor dan otot terdapat sinapsis berbentuk cawan dengan membran prasinapsis dan membran postsinapsis yang terbentuk dari sarkolema yang mengelilingi sel otot. Prinsip kerjanya sama dengan sinapsis saraf-saraf lainnya. Yang selanjutnya ada struktur dan fungsi alat indera. Alat indera ada 5. Yang pertama mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Yang pertama kita akan membahas mata. Mata berfungsi sebagai indera penglihatan. Reseptor mata adalah fovea centralis pada retina, yang merupakan lapisan mata terdalam yang peka terhadap cahaya. Bola mata terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama, sklera, yang kedua koroid, dan yang ketiga ada retina.
Struktur bola mata. Yang pertama ada kornea, adalah bagian sklera yang bening dan dilindungi oleh lapisan konjungtiva yang melindungi kornea dari gesekan. Fungsi kornea adalah memfokuskan bayangan yang masuk ke mata. Yang selanjutnya ada aqueous humor, adalah cairan yang dihasilkan badan siliaris dan mengisi bagian depan lensa. Fungsi aqueous humor adalah memberi nutrisi bagi kornea dan lensa dan membiasakan cahaya yang masuk ke mata. Selanjutnya ada kanal Schlemm, adalah pengatur volume aqueous humor dengan mengalirkannya ke pembuluh darah. Yang selanjutnya adalah pupil. Pupil adalah jalan masuknya cahaya ke mata. Selanjutnya ada iris atau selaput pelangi, adalah bagian koroid yang mengatur diameter pupil yang mempengaruhi jumlah cahaya masuk. Saat terang, iris akan mempersempit pupil, dan saat gelap, iris akan memperlebar pupil. Selanjutnya ada lensa mata. Lensa mata adalah lensa bikonkav bening dari serat protein. Selanjutnya ada badan siliaris, adalah kumpulan ligamen suspensor yang berfungsi mengubah cembung cekung lensa mata dengan kontraksi relaksasi. Selanjutnya ada vitreous humor, adalah cairan yang mengisi bagian belakang lensa mata. Fungsi vitreous humor adalah menjaga bentuk dan tekanan bola mata. Selanjutnya ada makula lutea atau bintik kuning, adalah bagian retina berpigmen kuning dan terdapat fovea centralis yang mengandung sel konus dan sangat peka dan tajam dalam menerima rangsangan cahaya. Selanjutnya bintik buta adalah bagian yang tidak mengandung sel-sel fotoreseptor. Buta adalah daerah awal saraf optik meninggalkan bola mata. Yang selanjutnya ada saraf optik, adalah saraf yang mengatur indera penglihatan struktur lain di sekitar mata. Selanjutnya kita akan membahas tentang telinga. Telinga berfungsi sebagai indera pendengar dan pendeteksi keseimbangan. Reseptor telinga untuk pendengaran adalah organ korti pada koklea dan untuk keseimbangan adalah otolit. Struktur telinga, ada daun telinga yang berfungsi mengumpulkan suara masuk ke dalam telinga. Ada saluran telinga yang berfungsi meneruskan suara ke telinga tengah. Saluran telinga menghasilkan serumen yang berfungsi menggumpalkan kotoran. Dan selanjutnya ada membran timpani yang berfungsi meneruskan getaran suara ke tulang-tulang pendengaran. Selanjutnya ada tulang-tulang pendengaran. Secara berurutan terdiri dari tulang martil, landasan, dan sangurdi, berfungsi meneruskan getaran suara tingkap oval. Alat indera yang selanjutnya adalah hidung. Hidung berfungsi sebagai indera pembau atau penghiduan. Reseptor hidung adalah saraf olfaktori yang terletak pada langit-langit rongga hidung yang peka terhadap molekul bau. Jalannya rangsangan berupa bau ke otak. Yang pertama, bau masuk ke hidung bersama udara inspirasi. Yang selanjutnya, bau diterima oleh sel-sel kemoreseptor di rongga hidung. Lalu reseptor mengirim impuls ke saraf olfaktori untuk diinterpretasikan menjadi bau. Alat indera selanjutnya adalah lidah. Lidah berfungsi sebagai indera pengecap. Reseptor lidah adalah papila yang terletak di permukaan lidah dan di dalamnya terdapat tunas pengecap yang peka terhadap molekul yang dapat larut dalam air liur. Penyebab munculnya rasa-rasa utama di lidah. Rasa manis disebabkan oleh zat kimia organik seperti glukosa dan asam amino.
Rasa asin disebabkan oleh ionisasi garam-garaman seperti natrium klorida. Rasa asam disebabkan oleh ion H+ suatu zat seperti asam sitrat atau jeruk. Rasa pahit disebabkan oleh perubahan struktur zat kimia organik yang memiliki rasa manis. Rasa pahit juga disebabkan oleh suatu zat yang bersifat racun atau toksik. Rasa umami disebabkan oleh bumbu dan saus tertentu yang bersifat gurih. Penyebab munculnya rasa-rasa lain tidak berhubungan dengan papila lidah. Contoh, rasa pedas disebabkan oleh zat mengiritasi permukaan lidah dan memberi sensasi terbakar atau panas. Jalannya rangsangan berupa rasa ke otak. Yang pertama, molekul makanan dan minuman larut dalam air liur. Selanjutnya, rasa masuk ke tunas pengecap dan diterima sel-sel reseptor sesuai rasa yang dikenalnya. Lalu, reseptor mengirim impuls ke saraf fasial dan atau saraf glosofaringeal ke lobus parietalis otak untuk diinterpretasikan menjadi rasa. Selanjutnya, ada kulit. Kulit berfungsi sebagai indera peraba. Reseptor kulit terdiri dari korpus pada lapisan epidermis dan dermis yang dapat merasakan berbagai rangsangan. Reseptor ujung bebas terletak pada lapisan epidermis, merasakan sakit atau nyeri. Reseptor ujung rambut terletak di sekitar folikel rambut, merasakan gerakan rambut. Korpus Pacini merasakan tekanan kuat. Korpus Ruffini merasakan panas. Korpus Krause merasakan dingin. Korpus Meissner merasakan sentuhan. Diskus Merkel terletak pada lapisan epidermis, merasakan sentuhan, tekanan ringan, dan sakit atau nyeri. Struktur lapisan kulit. Yang pertama ada epidermis atau kulit ari, jaringan epitel yang tersusun atas sel kulit hidup dan mati, yang terdiri dari 4 lapisan dari atas yaitu stratum corneum atau kulit tanduk, stratum lucidum, stratum granulosum, dan stratum germinativum. Yang selanjutnya ada dermis atau corium atau kulit jangat, jaringan ikat yang di dalamnya terdapat kapiler darah, sel reseptor kulit, kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan akar rambut. Selanjutnya ada hipodermis atau lapisan subkutan, jaringan ikat yang di dalamnya terdapat kapiler darah, lapisan lemak, dan jaringan saraf. Kelainan pada sistem saraf dan alat indera manusia. Adapun kelainan atau gangguan pada sistem saraf manusia diantaranya adalah yang pertama amnesia, merupakan gangguan pada otak yang disebabkan oleh kecelakaan atau cedera yang menyebabkan trauma pada kepala atau gegar otak, sehingga penderita mengalami kebingungan dan kehilangan ingatan. Amnesia bersifat sementara atau permanen, tergantung dari seberapa parahnya trauma yang diderita oleh otak. Yang kedua ada epilepsi, disebabkan oleh adanya gangguan penghantar impuls listrik pada sel-sel saraf. Orang yang menderita penyakit tumor otak, trauma pada kepala, penggunaan obat-obat bius, dan penderita cacat otak bawaan. Ciri-ciri orang yang terkena epilepsi adalah mengalami kejang-kejang sehingga mulutnya keluar busa. Epilepsi disebut juga dengan penyakit ayan. Penderitanya sering mengalami kejang-kejang yang mendadak dan berulang-ulang tanpa alasan. Yang ketiga ada stroke, merupakan penyakit yang karena penyumbatan
atau pecahnya pembuluh darah di dalam otak sehingga otak menjadi rusak. Penyumbatan ini disebabkan karena adanya penyempitan pembuluh darah, juga penyumbatan karena suatu emboli. Penderita stroke biasanya terlihat dari wajah yang tidak simetris. Yang keempat ada neuritis, merupakan kelainan sistem saraf yang disebabkan karena adanya tekanan, pukulan, keracunan, patah tulang, atau kekurangan vitamin B. Penyakit ini menjadikan penderitanya sering mengalami kesemutan. Yang kelima ada Parkinson, merupakan kelainan yang disebabkan karena kekurangan neurotransmitter dopamin pada dasar ganglion. Penderita kelainan ini biasanya sering mengalami tangan gemetaran saat sedang beristirahat, susah gerak, mata sulit untuk berkedip, dan otot terasa kaku sehingga kaki menjadi kaku saat berjalan atau bergerak. Yang keenam ada ataksia, merupakan kelainan yang terjadi disebabkan karena sel-sel saraf di dalam otak kecil rusak atau mengalami degenerasi. Akibatnya, penderita ataksia akan mengalami kesulitan dalam berbicara, menelan, menggerakkan mata, dan kesulitan dalam melakukan berbagai gerakan. Beberapa kelainan dan penyakit yang menyerang alat-alat indera antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada astigmatis. Astigmatis adalah kelainan pada mata yang menyebabkan penglihatan menjadi kabur. Hal ini terjadi karena penderita tidak mampu melihat garis-garis horizontal dan vertikal secara bersama-sama. Yang kedua ada miopia. Miopia adalah kelainan pada mata yang ditandai dengan mata tidak dapat melihat jauh. Hal itu terjadi karena bola mata terlalu panjang dan bayangan benda jatuh di depan bintik kuning. Yang ketiga ada hipermetropia. Hipermetropia adalah kelainan pada mata yang ditandai dengan mata tidak dapat melihat dekat. Hal itu terjadi karena bola mata terlalu pendek dan bayangan jatuh di belakang bintik kuning. Yang keempat ada radang telinga. Radang telinga dapat terjadi di bagian luar maupun tengah. Yang keenam ada otosklerosis. Penyakit ini merupakan tuli konduksi yang menahun karena tulang sangurdi kaku dan tidak dapat bergerak secara luasa. Yang keenam ada anosmia. Anosmia adalah gangguan pada hidung berupa kehilangan kemampuan untuk membau. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.